Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sedulur tani Nusantara. Oke, kali ini saya akan mereview sedikit tentang tanaman cabai Ori 212 dan LW2 LW02. Ini paketan baru datang kemarin. Oke, langsung aja. Intinya sebelum kita melakukan penanaman, kenali dulu jenis benihnya. Oke, rencana di pertengahan Februari atau akhir Februari saya akan melakukan penanaman cabai rawit 212 2 amplop, dan ini LW02 1 amplop. Keduanya saya akan mencoba terlebih dahulu karena kedua benih ini sangat cocok di dataran rendah. Oleh sebab itu di daerah kami daerah dataran sedang atau menengah, makanya saya coba dulu kapasitas kecil. Orinya 2 amplop, LW02 nya 1 amplop. Oke, ini kita langsung aja. Ini Ori 212, ini Aura Seed, ini cabai rawit unggul, isinya 10 gram. Ini bentuk buahnya pipih, ujung buah tumpul, warna buah muda. Warna buah mudanya itu hijau kekuningan, warna buah tuanya itu merah orange. Ukuran buahnya panjang 4,29 sampai dengan 4,251 cm. Untuk rasa buahnya pastinya pedas. Umur panennya 91 hari sampai dengan 96 hari setelah tanam. Jadi untuk produksi tinggi jika beradaptasi dengan baik di dataran rendah, juga akan menghasilkan produksi yang maksimal kalau ditanam di dataran rendah. Makanya saya coba dulu 2 amplop karena daerah kami daerah menengah. Oke, kita lanjut. Untuk daya berkecambahnya ini untuk aktualnya 97, standar pemerintah 70, aktualnya ini 6,4. Untuk standar pemerintah 70, ini kemurnian fisiknya 100%. Ini perusahaan memberi jaminan atas mutu benih sesuai dengan standar yang tertera pada kemasan. Tanggung jawab perusahaan terbatas pada jumlah benih yang diberi dan tidak masuk biaya lainnya. Ini perhatian, dihindarkan dari sinar matahari langsung atau temperatur yang tinggi. Jadi jangan taruh benih ini di yang terkena sinar matahari secara langsung. Ini diproduksi oleh CV Aura Seed Indonesia. Ini PO Box-nya. Ini diproduksi di daerah Kediri, Aura Seed. Ini emailnya. Oke, ini produk dalam negeri. Oke, kita ke CMK-nya LW2. Ini andalan AI, itu andalan Indonesia Seed. Ini cabai merah keriting Lasting Warrior LW02. Ini hanya untuk kalangan sendiri. AI Seed andalan Indonesia. Jadi untuk ini masih dalam produk dalam negeri. Ini LW2 Wonderful Indonesia. Ini produk anak bangsa. Ini rekomendasi rendah sampai tinggi, kemurnian 98%, daya tumbuh 80%, usia panen 70 nyampe 75 hari setelah tanam, potensi hasilnya 16 nyampe 18 ton per hektar. Ini 70 nyampe 75 itu ini direkomendasikan untuk dataran rendah. Ini ketahanan penyakit, usia panen, bobot dan potensi hasil tergantung pada lingkungan dan perlakuan budaya. Jadi ketahanan penyakit
dan bobotnya itu tergantung perawatan kita. Jadi kita merawat tanaman itu selayaknya kita merawat diri kita sendiri, harus ekstra vitamin pokoknya dan lain-lain. Vitamin ini April 2022 ini sama 10 gram. Oke, ini kebetulan LW02 ada panduannya. Kita lanjut ke panduan LW02. Ini ada hologram di sini, berarti asli. Kalau di sini hati-hati dalam membeli benih online karena banyak tipuan mengatasnamakan produk. Ini ada hologramnya. Ini cari produk yang ada seperti ini. Oke, kita lanjut ke panduannya. Ini panduan LW2. Ini panduan budidaya cabai varietas LW02. Ini kapasitas 1000 batang. Ini pengolahan lahan. 1. Pengemburan tanah dan pembuatan bedengan setengah jadi dengan ukuran 60 cm 70 cm untuk tanaman 1 baris dan 80 cm sampai 100 cm untuk 2 baris. Jadi untuk kita nanam 1 baris itu panjang lebarnya 60 cm sampai 70 cm. Cuma kalau kita melakukan penanaman 2 baris, kita lebar 80 cm sampai 100 cm itu untuk 2 baris. Ini untuk jalan perawatannya. Jadi kalau untuk jalan kita lewat itu yang di sini tertera 60 sampai 70 cm. Oke, kita lanjut kedua. Tahap kedua, tabur dolomit Kaptan Petrokas kurang lebih 100 kg sekintal. Ini tabur dolomit atau Kaptan Petrokas 100 gram yang 100 kg. Untuk yang ketiga, tabur kompos atau kotoran hewan 0,1 ton, setengah ton ya. Ini tabur TSP pupuk SP36 25 kg plus NPK 25 kg. Oke, ini spray bedengan dengan gula 200 gram per tangki. Kasih POC Hayati, pupuk organik cair, E4, Biotokrof dan lain-lain. Rapihkan bedengan dan buat tinggi bedengan minimal 30 cm. Pemasangan mulsa dan diamkan selama 15 hari atau sampai benih siap tanam. Ini pelubangan mulsa dilakukan 2 hari sebelum pindah tanam. Jadi kita lakukan pelubangan sebelum kita pindah tanam 2 hari. Sehari sebelum pindah tanam benih dispray pestisida dosis kecil. Jadi sebelum kita lakukan pindah tanam, agar untuk meminimalisir waktu dan tenaga sebelum pindah tanam, kita spray dahulu cuma dengan dosis yang kecil, jangan terlalu besar. Ini pemasangan lanjaran atau ajir itu di usia 7 sampai 10 hari setelah tanam. Oke, untuk pemupukan HST hari setelah tanam, untuk 4 hari setelah tanam, karet plus setengah kilo, ultradap setengah kilo, magnesium sulfatnya 0,2 kg. Ini lanjut ke 8 HST 1 kilo, karet plus setengah kilo, ultradap 0,5 kilo, magnesium sulfat 0,2, 12 HST 1 kilo, karet plus 0,5, ultradap 0,5. Jadi untuk pergantian pupuk itu di usia 26 hari setelah tanam, 26 hari setelah tanam. Ini NPK nya kita tambah 1 kilo, KT plus sama setengah kilo, MKP ultradapnya kita ganti MKP karena MKP untuk masa pembungaan. Ini magnesium sulfatnya 0,2, 33 HST sama, cuma MKP nya naik setengah kilo. 40 HST MKP sama 1 kilo, magnesium sulfatnya sama, cuma untuk 47 hari setelah tanam NPK nambah 1 kilo, KT plus 0,5 atau setengah kilo. Ini MKP nya kita ganti menggunakan KNO3 1 kilo, magnesium sulfat sama. 54 hari setelah tanam sama 3 kilo, pokoknya sampai 75 hari setelah tanam sama ukurannya. Pokoknya di usia 47 HST sampai 75 hari dosisnya sama. Oke, untuk catatannya, nutrisi larutkan pupuk tersebut dengan 200 liter air, dosis kocor pupuk
200 mili atau 250 mili per tanaman. Jadi per lubang kita kasih 200 mili sampai dengan 250 mili per tanaman. Oke, tambahkan gula putih merah 200 gram dan pupuk hayati buatan sendiri setengah liter untuk 200 liter air setiap kocor pupuk. Ini jika ada suatu bahan pupuk yang sudah didapat, silahkan ganti dengan merek lainnya, yang terpenting kandungannya sama. Jika di daerah Panjenengan Sedoyo pupuk yang di sini tertera nggak ada, bisa cari dengan merek dagang lain, cuma kandungannya harus sama. Oke, cukup jelas. Setelah usia 25 hari ke atas, usahakan kocor pupuk di tengah. Jadi setelah usia 25 hari setelah tanam, usahakan kocor pupuk jangan di bagian bawah pohon, bawah tanaman, kita ambil di bagian tengah-tengah. Jadi kesimpulannya ini untuk menghindari media jenuh atau pH drop. Jadi untuk menghindari pH drop, kita pupuk di usia 25 SD di bagian tengah-tengah. Ini usia 70 sampai 75 hari setelah tanam, petik pertama dan hentikan pupuk kocor. Jadi kita hentikan saat kita lakukan pemetikan yang pertama sampai ke 12, kita hentikan proses pengocoran. Kita hentikan setelah petikan ke 12, 3 hari sekali petik, pemupukan dilakukan kembali buah kedua. Jadi untuk berharap di buah kedua kita lakukan pemupukan kembali seperti dari usia 26 hari setelah tanam. Jadi setelah 12 pemetikan kita lakukan pemupukan di sini, mulai dari sini 26 hari setelah tanam sama. Oke, kita balik. Ini catatan untuk tataran rendah 0 mdpl 300 mdpl, kocor pupuk ikuti panduan di atas. Jadi untuk tataran rendah harus mengikuti panduan di atas. Untuk tataran sedang 400 mdpl 800 mdpl, kocor pupuk 8 sampai 10 hari sekali. Jadi biar dilakukan pupukan itu di 1 minggu sekali. Kalau untuk dataran rendahnya karena cenderung panas mungkin pH tanah, jadi kita lakukan pengocoran itu atau pemupukan 4 hari sekali. Cuma untuk dataran menengah seminggu sekali. Untuk dataran tinggi itu pupuk 10 sampai 12 hari sekali. Oke, semakin tinggi semakin jauh kita memupuk. Untuk spray pestisida lakukan 3 kali hari sekali dengan bahan aktif yang berbeda, wajib perekat. Jadi wajib pakai perekat. Kita lakukan penyepraian bahan aktif yang berbeda. Ini contohnya insektisida vegetatif, Movento, Regen putih, Demolish dan lain-lain. Untuk generatif Enduro, Emacel, Vayigo, Starban dan lain-lain. Contoh fungisidanya vegetatif Bion M, Antrakol, Daconil, Previcur dan lain-lain. Untuk masa generatif Nordok, Nativio, Daconil, Amistartop di atas 55 hari setelah tanam. Untuk Amistartop kita lakukan penyempraian di usia 55 hari setelah tanam. Ini pestisida bisa diganti merek dagang lain ya. Jadi jika di daerah tersebut, daerah Panjenengan pestisida merek dagang ini enggak ada, bisa cari pestisida merek dagang lain, yang penting kandungannya sama. Nah, proses semai, gunakanlah tanah di bawah rumpun bambu. Jadi kita lakukan kita ngambil tanah dari tanah bambu, bawah pohon bambu, tanpa tambahan kompos. Jadi tidak perlu dicampur kompos atau pupuk lainnya. Jadi hanya murni tanah di bawah rumpun bambu saja ya. Yang penting media dibuat gembur dulu. Jadi gembur yang penting, jemur benih sekitar 2 jam, lalu rendam benih dengan 1 gram Kano 3 plus 2 buah bawang. Jadi kita rendam benih kurang lebih dijemur kurang lebih 2 jam. Untuk campuran rendaman 1 gram Kano 3 plus 2 buah bawang merah dicacar atau ditumbuk plus air 1 liter selama 6 jam. Dengan 6 jam ini air panasnya panas kuku, jangan terlalu panas. Setelah itu bungkus dengan kain lembab, dibungkus dengan kain lembab dan simpan di ruang gelap. Jadi kita simpan di
dalam lemari atau pokoknya di ruangan yang gelap. Bungkus pokoknya jauhkan dari semut serangga, jangan sampai kemakan semut serangga. Oke, itu lalu kemudian tutup yang diberi insektisida fungisida, lakukan benih, dan setelah itu tutup dengan karung agar. Jadi intinya itu setelah benih direndam, kita bungkus dengan kanebo atau kain yang sedikit lembab, kita simpan 2-3 hari. Kalau sudah berkecambah lalu kita pindah tanam ke media, maksudnya pindah tanam itu ke tahap semai. Biasanya dalam waktu 2-3 hari benih sudah tumbuh ya. Lalu sungkup dengan plastik UV. Plastik UV itu plastik transparan, tujuannya agar tidak kena hujan dan bisa terkena sinar matahari secara langsung. Ini berikan paranet tujuannya agar tidak ada hewan hama. Ini saat usia 20 hari setelah semai baru dibuka full dan pindah tanam usia 25 hari nyampe 30 hari setelah semai. Jadi paling efektif itu pindah tanam di usia 25 hari nyampe 30 hari setelah tanam. Oke, pruning atau perempelan. Pruning harus dilakukan di usia 25 nyampe 30 hari setelah tanam. Oke, kita lakukan pruning atau perempelan di usia 25 nyampe 30 hari setelah tanam. Proses pruning dilakukan di usia 25 hari nyampe 30 hari setelah tanam. Rempel semua tunas di bawah cabang Y. Cabang Y seperti ini, bawahnya seperti ini, harus dirempel total. Ini cara pruning ini paling efektif agar pertumbuhan optimal dan perawatan lebih mudah. Pokoknya kita pruning tujuannya agar perawatan lebih mudah dan buah yang jelas maksimal hasilnya. Buahnya maksimal, berbobot, baik. Ini di sini tertera jangan ada kata sayang. Jadi ojo eman-eman, ojo sayang, wayai rempel hajar kayak gitu. Ini peringatan jika hasilnya optimal, jangan merubah standar budidaya tersebut. Jadi ini jika ingin hasilnya optimal, jangan merubah standar budidaya tersebut. Ini jangan gunakan zat perangsang atau ZPT dan hormon apapun jika tidak ada masalah. Jika tidak ada masalah, jangan gunakan ZPT. Oke, gunakan insektisida fungisida sesuai dosis yang tertera di kemasan. Saat musim hujan, spray fungisida 2-3 kali sehari. Jadi kalau di musim hujan seperti ini, bulan-bulan Januari itu, bulan Januari hujan sehari-hari, lakukan penyempraian itu seminggu 2-3 kali. Kita spray terus. Kalau tanaman kita pengen jauh dari hama, penyakit, lakukan penyempraian secara kontinu. Ini ada di sini tertera. Untuk layanan konsultasi silakan hubungi nomor tersebut. Oke, ini semoga menjadi petani cabai sukses, amin. Oke, cukup sekian dari kami, mudah-mudahan cukup membantu. Mudah-mudahan Sedulur Tani Nusantara sehat selalu, gampang sandang pangannya, dimudahkan rezekinya. Oke, bantu like, komen, dan subscribe jika channel ini bisa memberikan manfaat buat catur semua. Jangan lupa klik tombol loncengnya. Oke, salam dari Bujang Tapi Tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.